رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى أهلا يا شهر القرآن ولأنت ربيع الوجود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada program Petualangan Sahabat. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz akan mengambil satu sahabat yang akan Ustadz kisahkan, yaitu dia bernama Bilal bin Rabah ya. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memiliki kisah yang sangat menarik untuk kita saksikan. Ini dimulai ketika dia secara sembunyi-sembunyi menyembunyikan keimanannya, karena beliau adalah seorang budak awalnya. Dia menyembunyikan keimanan atas tuannya. Maka suatu ketika tuannya pun mengetahui bahwa dia telah masuk dalam Islam. Maka tidak pandang bulu, tanpa basa-basi, Bilal langsung disiksa oleh tuannya sampai dia harus keluar dari Islam ya. Banyak sekali siksaan yang terjadi atau tertimpa atau dialami oleh Bilal bin Rabah ini. Dan yang paling kita tahu adalah bagaimana dia ketika itu dibaringkan di atas padang pasir yang tandus di tengah hari, kemudian ditimpakan oleh batu yang sangat besar. Maka ketika itu Bilal hanya mengucapkan ahad, ahad yang artinya adalah Allahu ahad, hanya Allah yang satu, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, tidak ada Lata, tidak ada Uzza, hanya Allah saja. Maka ketika itu lewatlah salah seorang sahabat yang masyhur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka melihat kejadian itu, Abu Bakar As-Siddiq kemudian mendatangi si pemilik Bilal bin Rabah ini, tuannya, kemudian bernegosiasi agar Bilal bisa dimerdekakan. Dan alhamdulillah tanpa memberatkan atau tanpa merasa berat, Abu Bakar membayar biaya untuk memerdekakan Bilal dengan harta yang banyak sekali, dengan harta yang cukup banyak. Maka setelah itu Bilal masuk ke dalam merdeka dia, Bilal merdeka. Setelah itu Bilal hidup bersama para sahabat yang lainnya. Bilal dikenal sebagai muadzinur Rasul, yaitu orang yang azan ketika sholat ketika Rasul masih hidup. Tapi dia azan hanya ketika Rasul hidup saja. Setelah Rasul wafat, maka Bilal pun berhenti menjadi muadzin. Bilal memiliki tampilan yang tidak baik ya. Dia berkulit hitam, tapi dia mulia karena Islamnya. Sebagaimana yang kita dengar bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku mendengar suara trompa Bilal di surga. Masya Allah. Maka para sahabat ketika itu pun merasa luar biasa Bilal ini. Padahal beliau dulunya adalah seorang budak dan berkulit hitam, tapi alhamdulillah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di jalan Islam, dan Islam tidak mengenal perbedaan warna kulit dan lain sebagainya, maka dia dimuliakan dengan masuk ke dalam surga. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Bilal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa seberharganya sesuatu itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam yang ada dalam diri kita, Islam yang ada di hati kita, itulah yang paling berharga yang ada di dunia ini. Maka adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen Ramadan ini mari kita jaga hidayah itu sebagaimana Bilal tetap menjaganya meskipun dia disiksa, meskipun dia dihancurkan atau dia habis disiksa oleh majikannya, tapi dia tetap mempertahankan hidayah itu. Maka kita di zaman yang enak seperti sekarang, tidak ada yang menyiksa kita, maka lebih utama bagi kita untuk terus menjaga hidayah agar hidayah selalu bersama kita hingga akhir kehidupan kita nanti. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadanul khair lana ma huwa wa masarun nafsi ila التقوى أهلا يا شهر القرآن ولأنت ربيع الوجود.